Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Faruqi dari kelas 5E Perilaku Organisasi akan menjelaskan mengenai komunikasi. Di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian komunikasi, yang kedua teori komunikasi, yang ketiga jenis-jenis komunikasi, yang keempat manfaat komunikasi, dan yang kelima adalah fungsi komunikasi. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Menurut Goldhaber, pada tahun 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Menurut Ronald Law mengemukakan pendapat bahwa komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relation mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Yang kedua adalah teori komunikasi organisasi. Di sini ada 6 teori komunikasi organisasi. Yang pertama adalah teori struktural klasik. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dari teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Yang kedua adalah teori neoklasik. Teori ini diperkenalkan oleh Elton Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin. Teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Yang ketiga adalah teori fusi. Teori ini diperkenalkan oleh Backe dan pada tahun 1957 Gries menyempurnakan pendapat Backe. Teori fusi berawal dari kesadaran Backe pada tahun 1950 mengenai kesadaran mengenai kekuasaan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Yang keempat adalah teori peniti penyambung. Teori ini dikembangkan oleh René Slicker yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Dalam teori ini, Likert menjelaskan bahwa terdapat penyelia, yaitu anggota dari 2 organisasi atau kelompok tersebut. Yang kelima adalah teori sistem sosial. Teori yang satu ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah teori public relation. Seperti yang dikatakan oleh Ronald Law sebelumnya, komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Selanjutnya adalah jenis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki 2 jenis umum, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi serta komunikasi antar anggota serta pimpinan organisasi yang baik, serius, serta intens. Yang kedua adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dibangun fokus pada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Komunikasi organisasi eksternal dilakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak di luar organisasi tersebut. Selanjutnya adalah manfaat komunikasi organisasi. Manfaat yang pertama adalah
sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Manfaat yang kedua adalah pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antara anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Manfaat yang ketiga adalah mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik, sehingga antara anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Manfaat yang keempat adalah mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Dan yang terakhir, manfaat kelima adalah mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita sebagai sadar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bersama. Selanjutnya, yang terakhir adalah fungsi komunikasi organisasi. Fungsi yang pertama adalah fungsi informatif. Fungsi yang pertama ini dijelaskan oleh Senjajah bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Fungsi yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi yang kedua komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Fungsi yang ketiga adalah fungsi persuasif. Fungsi yang ketiga ini merupakan fungsi untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus daripada memerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Dan yang terakhir adalah fungsi integratif. Fungsi yang keempat atau fungsi yang terakhir ini berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.